Iya, halo guys. Kembali lagi ke episode berikutnya, melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya mengenai proses pembuatan video menggunakan handphone. Episode sebelumnya kita sudah menjelaskan proses pembuatan video yang tidak hanya untuk pembuatan video menggunakan handphone ya, pembuatan video menggunakan alat apapun. Intinya harus melalui 3 proses. Ini sedikit mengulang dari episode yang sebelumnya supaya tidak ketinggalan. Jadi prosesnya itu yang pertama adalah perencanaan, terus yang kedua itu adalah produksi, dan yang terakhir adalah editing, pengambilan gambar. Sorry. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua itu adalah pengambilan gambar, syuting, dan yang ketiga adalah proses editing. Saya sudah menjelaskan sedikit mengenai perencanaan, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai pengambilan gambar, tapi dari sisi editing saya belum terlalu banyak menjelaskan bagian itu, dan ini episode kali ini menjelaskan bagian editingnya. Sekarang kita masuk ke editing. Nah, editing itu pada intinya adalah hasil pengambilan gambar yang dirangkai ke dalam timeline editing berdasarkan urutan visual dan audio. Jadi apa yang sudah kita dapatkan dari pengambilan gambar, video-video yang sudah kita dapatkan dari pengambilan gambar ini, kemudian kita masukkan ke dalam timeline editing berdasarkan urutan visual dan audio yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita bayangkan. Sebelumnya dalam perencanaan kan saya sampaikan bahwa yang bisa kita lakukan itu adalah membayangkan urutan-urutan video, visual dan audio yang akan muncul dalam video kita. Dari apa yang sudah ada dalam bayangan tersebut, kita kemudian mengambil gambar, dan gambar yang sudah diambil berdasarkan ide tersebut, kita tuangkan ke dalam timeline editing. Timeline editing itu apa sih? Timeline editing itu pada dasarnya adalah semacam wadah gitu ya, tempat yang digunakan untuk meletakkan setiap bagian dari video yang kita sudah ambil dari proses syuting. Misalnya, saya pertama mengambil gambar sebuah, kita bayangkan sebuah peristiwa, yaitu pembuatan kopi misalnya. Gambar pertama yang kita ambil adalah seseorang yang mengambil gelas, kemudian menaruh gelas itu, meletakkan gelas itu di atas meja, dan kemudian memasukkan 2 atau 3 sendok gula dan 1 sendok kopi ke dalam gelas yang akan dia gunakan untuk minum kopi yang dia buat. Lalu setelah itu dia mengambil air panas, dan setelah memasukkan air panas ke dalam gelas, dia mengaduknya untuk kemudian diminum. Nah, berarti gambar-gambar yang diambil itu pertama adalah dia mengambil gelas, kemudian dia meletakkan gelas itu di meja, mengambil gula menggunakan sendok dan masukkan gula itu ke dalam gelas, kemudian mengambil kopi menggunakan sendok dan kemudian masukkannya ke dalam gelas, kemudian membawa gelas itu ke dispenser untuk memasukkan air panas ke dalam gelas tersebut. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, urutan-urutan gambar itu kalau misalnya diambil secara satu persatu. Nah, gambar pertama jelas ketika dia mengambil gelas. Nah, berarti ke dalam wadah yang akan digunakan untuk yang wadah yang digunakan untuk merangkai video-video ini, yang kita sebut sebagai timeline, yang pertama kita masukkan adalah video kita mengambil gelas. Setelah itu, gambar berikutnya adalah kita mengambil, meletakkan gelas itu ke atas meja. Terus video berikutnya yang kita letakkan adalah video di mana kita mengambil gula dan memasukkannya ke dalam gelas. Jadi dari 3 video yang kita ambil tersebut bisa dibayangkan satu video diletakkan, kemudian video berikutnya kita tempel di belakangnya. Dan video terakhir yang diambil yaitu mengambil sendok untuk dituangkan ke dalam gelas itu ditaruh di urutan terakhir dan ditempel ke video kedua yang telah dimasukkan ke dalam wadah tersebut yang disebut sebagai timeline. Ya, kurang lebih bayangannya seperti itu. Nah, terus dari situ editing dilakukan dengan menggunakan elemen editing. Nah, dari satu video ke video satunya, ketika kita merangkai 3 video ini saja, satu video dirangkai disambung dengan video berikutnya,
ada satu elemen editing yang kita lekatkan di antara video satu dengan video kedua. Itulah yang kita sebut sebagai elemen editing. Ada satu elemen yang fungsinya adalah merekatkan dua video tersebut, video pertama dan video kedua. Bagaimana merekatnya? Bisa berbagai cara. Merekatnya supaya seakan-akan ada semacam sambungan yang berbayang misalnya, atau tidak perlu ada sambungan yang berbayang. Perekat yang berbayang itu tidak perlu, tapi seperti apa adanya saja. Nah, itu berarti dari gambar satu, setelah video satu selesai diputar, ketika masuk ke video berikutnya, itu tidak ada apa-apa, muncul begitu saja video kedua tanpa peringatan sebelumnya. Gitulah kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian setelah kita memasukkan video semua ke dalam timeline atau wadah tempat kita merangkai video ini, lalu kita juga harus memikirkan elemen pendukung lain apa yang bisa kita masukkan ke dalam wadah ini. Antara lain misalnya lagu dan segala macam yang tadi sudah disebutkan, yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Antara lain seperti musik latar ya, background musik. Atau misalnya selain background musik itu ada sound effect, ada efek suara, dan grafik, gambar, foto. Nah, itulah yang bayangkan seorang editor itu adalah semacam apa ya, koki begitulah, yang menggunakan wadah editing wadah editing di hadapannya dia untuk bisa merangkai video menjadi lebih baik. Ya, itulah editing, kurang lebih itulah editing. Terus mungkin supaya dapat gambaran yang lebih bagus mengenai sebentar ya. Supaya mendapatkan gambaran yang lebih bagus mengenai apa itu timeline editing, timeline yang tadi saya sebutkan. Sekarang coba kita lihat bagian ini. Ini mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu timeline. Oke. Kurang lebih editing timeline seperti ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, timeline itu adalah semacam wadah ya begitu ya, tempat kita meletakkan video yang sudah kita buat. Nah, di sini dalam hal ini coba lihat kursor yang ada di layar. Gambar pertama yang dimasukkan ke dalam timeline wadah. Jadi wadah timeline ini di dalam editing timeline disebut sebagai timeline ini, satu timeline itu akan memiliki beberapa layer, beberapa lapis. Nah, lapisan pertama di sini adalah yang bisa dilihat dengan tulisan video 1. Inilah lapisan pertama. Video 1 atau lapisan video 1 ini adalah tempat kita meletakkan semua video yang telah dibuat, yang telah dilakukan pengambilan gambar sebelumnya. Gambar pertama disebut di sini adalah black video. Terus kemudian video berikutnya adalah Sloane Street 1. Nah, dua video ini direkatkan direkatkan menjadi satu. Nah, kemudian lapisan berikutnya adalah video 2. Nah, lapisan kedua ini berada di atas lapisan pertama, dan apapun yang diletakkan di lapisan kedua akan menutup apa yang sudah kita letakkan di lapisan pertama. Dalam hal ini adalah elemen editing yang tadi saya sebutkan, yang di sini ada dalam hal ini adalah crossfade. Nah, crossfade ini akan dilekatkan ke video, ke gambar, ke foto yang dengan judul Beach 1. Nah, foto Beach 1 ini kemudian dilekatkan dengan foto kedua menggunakan elemen editing crossfade. Oke? Nah, ini adalah bagian videonya yang ada gambarnya begitu ya. Terus habis itu bagaimana dengan audio? Audio itu ditambahkan di bagian bawah dari timeline editing video. Nah, audio di sini dalam hal ini adalah ilustrasi musik konstan Sloane Street 1. Terus kemudian dalam hal ini audio yang muncul di lapisan pertama audio ini adalah audio yang berasal dari video Sloane Street 1. Jadi videonya
akan berada di bagian video, dan yang di lapisan audio itu adalah audio yang muncul dari video tersebut. Jadi misalnya ambil contoh pengambilan kopi tadi ya, pembuatan kopi. Ketika kita melakukan pengadukan di gelas, audio yang muncul adalah suara ketika sendok besi bersentuhan dengan dinding gelas. Muncul suara ting 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 ting, kurang lebih seperti itu ya, dan ada semacam suara yang muncul ketika kita mengaduk air ya. Nah, terus lapisan kedua dari bagian audio itu adalah musik latar. Di dalam hal ini filenya berjudul musik 1. Oke, ini adalah timeline. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa cukup menjelaskan. Sebentar. Oke, nah mungkin penjelasan lebih jauh mengenai ini adalah seperti berikut. Kenapa saya sedikit lebih dalam menjelaskan editing? Karena pemahaman kita tentang editing itulah yang akan menentukan bagaimana kita bisa bergerak maju ke depannya. Dalam hal ini, oke, tadi saya sudah menyebutkan yang disebut sebagai elemen audio visual dan elemen editing. Nah, inilah yang saya sebutkan sebagai perekat antara video bagian satu dari ini disebutkan di sini adalah timeline musik dan timeline video. Sedikit terbalik ya. Sebelumnya kan musik seperti yang dilihat di contoh editing timeline yang tadi saya tampilkan, timeline musik itu ada di bawah, sedangkan timeline video itu ada di atas. Pada umumnya semua alat editing atau software editing itu menggunakan prinsip yang sama. Jadi video selalu ada di atas dan audio ada di bawah. Tapi ini untuk sekedar menjelaskan, kurang lebih seperti inilah yang bayangannya bagaimana kita merangkai beberapa elemen audio visual ke dalam satu timeline editing untuk direkatkan satu sama lain menggunakan elemen editing dan menjadikan itu sebuah konten video yang bisa dinikmati. Oke, saya akan menjelaskan lebih jauh nanti belakangan mengenai ini. Jadi saya stop dulu. Oke, kita kembali lagi ke yang sebelumnya. Itu tadi ya sudah ada penjelasan bagaimana proses pembuatan video. Saya rekap sekali lagi sebagai supaya tidak kelupaan. Oke, proses bikin video di sini terbagi menjadi 3 bagian: perencanaan, syuting, dan editing. Biasanya kalau perencanaan itu pakai skrip, syuting itu pengambilan gambar menggunakan kamera. Dalam hal ini kita akan lebih fokus ke penggunaan HP. Lalu editing, kita juga editing merupakan bagian dari merangkai video yang sudah diambil dari pengambilan gambar untuk menjadi konten video yang bisa dinikmati menggunakan sekali lagi aplikasi yang ada di handphone. Oke. Ya, demikian untuk penjelasan lebih lanjut mengenai editing. Semoga ini bermanfaat. Nanti episode berikutnya kita akan menjelaskan lebih jauh secara detail bagian-bagian ini. Saya misalnya mengenai perencanaan, kita akan memperlihatkan contoh dari sebuah skrip dan bagaimana kita merangkai sebuah cerita. Karena begini, sebuah ide ketika kita berusaha menuangkan itu menjadi sebuah konten, kita harus bisa memastikan bahwa ide tersebut bisa menjadi sesuatu yang bermakna ketika dinikmati oleh penonton. Nah, yang saya temukan berdasarkan pengalaman adalah bagaimana kita menyajikan konten tersebut seringkali berkaitan dengan bagaimana kita mau menceritakan konten tersebut. Nah, prinsip apa yang bisa kita gunakan sebagai panduan untuk menceritakan konten tersebut kepada penonton atau target audiens kita, ya, nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Terus dari situ kita akan sedikit lebih mendalam lagi mengenai syuting. Teknik-teknik pengambilan gambar apa sih yang bisa kita lakukan untuk sebagai panduan kita saat kita melakukan pengambilan gambar, dan dari sisi editing kita
akan membahas lebih jauh mengenai elemen-elemen yang tadi saya sudah sebutkan, elemen audio, visual, dan juga elemen editing. Oke? Demikian episode 3 dari Bikin Visual. Semoga bisa difahami. Jika ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan Anda di bagian komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oh ya, satu lagi. Harus dimulai dulu lagunya dong. Sebagai lagu penutup. Oke. Thank you. Dah.